Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 16 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat hingga malam ini dalam perbaktian kami. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kami masing-masing. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan kita 16 Agustus 2025 berjudul Mencegah Fanatisme. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28-30. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Fanatisme akan muncul di tengah-tengah kita. Penipuan akan datang dan begitu dahsyatnya sehingga jika memungkinkan, penipuan itu akan menyesatkan orang-orang pilihan. Jika ketidakkonsistenan yang nyata dan ucapan-ucapan yang tidak benar tampak dalam manifestasi-manifestasi ini, firman dari bibir Sang Guru Agung tidak akan diperlukan. Karena banyaknya dan beragamnya bahaya yang akan muncul, maka peringatan ini diberikan. Alasan saya menggantungkan tanda bahaya adalah karena melalui pencerahan Roh Kudus, saya dapat melihat apa yang tidak dipahami oleh saudara-saudara saya. Mungkin bukan suatu keharusan bagi saya untuk menunjukkan semua fase penipuan yang aneh ini yang perlu mereka waspadai. Cukuplah bagi saya untuk memberitahu kepadamu, waspadalah dan sebagai penjaga yang setia, jagalah kawanan domba Allah agar tidak sembarangan menerima semua yang mengaku disampaikan kepada mereka dari Tuhan. Jika kita berusaha menciptakan kegembiraan, kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan, dan lebih dari yang mungkin dapat kita kelola. Dengan tenang dan jelas, beritakanlah firman. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai pekerjaan kita untuk menciptakan kegembiraan. Hanya Roh Kudus Allah yang dapat menciptakan semangat yang sehat. Biarlah Allah bekerja dan biarlah manusia berjalan dengan lembut di hadapannya. Berjaga-jaga, menanti, berdoa, memandang Yesus setiap saat. Dipimpin dan dikendalikan oleh Roh yang mulia, yang adalah terang dan hidup. Dikutip dari Selected Messages, buku 2, halaman 16 dan 17. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanan Saudari Keisha.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, kemarin malam kita sudah mendengarkan renungan malam dengan judul Bertemu Fanatisme. Sebagai kelanjutannya, malam ini kita mendengarkan renungan malam dengan judul Mencegah Fanatisme. Kita sudah mengerti bahwa fanatisme adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat atau sikap berlebihan atau fanatik terhadap suatu ajaran, baik politik, agama, dan sebagainya. Banyak orang tidak menyadari bahwa sikap fanatik atau fanatisme seringkali mengarah pada tindakan yang ekstrim atau merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sikap fanatik menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pemikiran rasional dan sikap toleransi terhadap pandangan lain. Berbagai macam fanatisme, yaitu ada yang disebutkan fanatisme agama, fanatisme olahraga, fanatisme idola, fanatisme country living, dan lain-lain. Gerakan-gerakan fanatisme terjadi pada awal-awal pergerakan Advent di Amerika Serikat hingga sekarang ini di negara-negara lain, bahkan di Indonesia. Apa gerakan-gerakan fanatisme yang nyata dan terjadi di Indonesia saat ini? Saya berikan 3 contoh nyata, yaitu sikap fanatisme terhadap country living, makanan sehat, dan mengidolakan seseorang yang mengajarkan dalam tanda kutip firman Tuhan. Beberapa kali kami berkomunikasi dengan saudara-saudari yang sudah tinggal di country atau di desa. Mereka menanyakan kami apakah sudah country living? Kami menjawab, belum. Respons mereka adalah, wah brother, sister, tidak selamat. Mereka juga menanyakan apakah sudah menerapkan hidup sehat. Hidup sehat yang mereka maksudkan adalah vegetarian, tidak makan daging dan ikan. Kami jawab juga, belum. Wah, sayang sekali, brother dan sister belum diselamatkan. Demikian juga mengenai belajar firman Tuhan. Jika pelajaran firman Tuhan tidak dari si A, maka semuanya tidak benar. Inilah kejadian fanatisme yang ada sekarang ini. Ketiga contoh ini menunjukkan betapa fanatisme ini sudah menyebar di Indonesia. Mereka menjadi hakim bagi saudara-saudaranya. Seharusnya pekerjaan mereka bukanlah sebagai petani, melainkan menjadi hakim. Namun mereka tidak sedikit menjadi pengangguran sebab malas bekerja. Apa yang membuat fanatisme ini muncul? Ayat inti di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka." Berdasarkan Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa fanatisme muncul karena pengaruh ajaran palsu. Motif menarik perhatian kepada diri sendiri dan kurangnya kewaspadaan rohani sehingga mereka mengikuti orang-orang yang fanatik. Nyonya White dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 237, paragraf 2 berkata, "Fanatisme akan muncul di tengah-tengah kita. Penipuan akan datang dan begitu dahsyatnya, sehingga jika memungkinkan, penipuan itu akan menyesatkan orang-orang pilihan. Jika ketidakkonsistenan yang nyata dan ucapan-ucapan yang tidak benar tampak dalam manifestasi-manifestasi ini, firman dari bibir Sang Guru Agung tidak akan diperlukan. Karena banyaknya dan beragamnya bahaya yang akan muncul, maka peringatan ini diberikan." Berdasarkan tulisan Nyonya White dalam renungan malam ini menyatakan bahwa fanatisme muncul melalui penipuan dengan ucapan-ucapan yang tidak benar
dan tidak berdasarkan firman Tuhan. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah fanatisme ini? Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 berkata, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Mencegah fanatisme dengan cara waspada atau berjaga-jaga untuk diri sendiri dan seluruh kawanan domba Allah. Para pemimpin rohani harus berjaga-jaga, melindungi jemaat dari ajaran sesat, dan menggembalakan kawanan domba Allah dengan kasih dan kebenaran. Nyonya White di dalam Michelle Receive Power, halaman 237, paragraf 3 berkata, "Alasan saya menggantungkan tanda bahaya adalah karena melalui pencerahan Roh Kudus, saya dapat melihat apa yang tidak dipahami oleh saudara-saudara saya. Mungkin bukan suatu keharusan bagi saya untuk menunjukkan semua fase penipuan yang aneh ini yang perlu mereka waspadai. Cukuplah bagi saya untuk memberitahu kepadamu, waspadalah, dan sebagai penjaga yang setia, jagalah kawanan domba Allah agar tidak sembarangan menerima semua yang mengaku disampaikan kepada mereka dari Tuhan. Jika kita berusaha menciptakan kegembiraan, kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan dan lebih dari yang mungkin dapat kita kelola. Dengan tenang dan jelas, beritakanlah firman. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai pekerjaan kita untuk menciptakan kegembiraan." Berdasarkan tulisan Nyonya White dalam renungan malam ini, menyatakan bahwa menggantungkan tanda bahaya artinya memberikan peringatan dan perlunya kewaspadaan bagi para pemimpin rohani yang setia menjaga kawanan domba Allah. Menolak ajaran yang tidak diuji kebenarannya, kemudian dengan tenang dan jelas memberitakan firman Tuhan, fokus pada pengajaran yang sehat, bukan kegembiraan yang dibuat-buat. Bagaimana caranya berjaga-jaga dan melindungi jemaat dari ajaran sesat? Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 2 dan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dalam ayat ini, Rasul Paulus berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya." Artinya, fokus pada pemberitaan firman, bukan emosi sesat atau pengalaman ekstrim. Kebenaran yang konsisten akan menyucikan, bukan sekedar menggugah perasaan. Dan Rasul Yohanes berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jangan langsung percaya semua suara atau penampakan gaib atau spiritual. Harus diuji berdasarkan kebenaran firman Tuhan." Selanjutnya, Nyonya White di dalam Yisrael Receive Power, halaman 237, paragraf 4, berkata, "Hanya Roh Kudus Allah yang dapat menciptakan semangat yang sehat. Biarlah Allah bekerja dan biarlah manusia berjalan dengan lembut di hadapannya. Berjaga-jaga, menanti berdoa, memandang Yesus setiap saat. Dipimpin dan dikendalikan oleh Roh yang mulia, yang adalah terang dan hidup." Akhir zaman sudah dekat. Anak-anak terang hendaknya bekerja dengan semangat yang sungguh-sungguh dan tekun untuk memimpin orang lain, mempersiapkan diri menghadapi peristiwa besar di hadapan kita, agar mereka mampu melawan musuh karena mereka telah mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, volume 2, halaman 17, paragraf 1 berkata, "Hal-hal baru dan asing akan terus muncul untuk menuntun umat Allah ke dalam kegembiraan palsu, kebangunan rohani, dan perkembangan yang ganjil. Biarlah mereka terus maju dengan mata mereka tertuju hanya pada terang dan hidup dunia. Ketahuilah
bahwa segala sesuatu yang disebut terang dan kebenaran dalam firman Allah adalah terang dan kebenaran, suatu pancaran dari hikmat ilahi, bukan tiruan dari tipu daya setan yang licik. Terang hikmat Allah akan menjadi pelita bagi kaki setiap jiwa yang benar, teguh dan penuh penyesalan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat hasil dari fanatisme ini. Banyak kebenaran yang tercampur dengan kesalahan dan diterima dalam arti yang ekstrim dan ditindaklanjuti oleh orang-orang yang mudah tersinggung. Dengan demikian, fanatisme akan menggantikan upaya-upaya yang teratur, terdisiplin, dan ditetapkan oleh sorga untuk memajukan pekerjaan ini hingga tuntas. Selanjutnya, Nyonya White memperingatkan di dalam Selected Messages, volume 2, halaman 17, paragraf 4, berkata, "Saya memiliki peringatan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, agar mereka mengikuti pemimpin mereka dan tidak mendahului Kristus. Janganlah ada pekerjaan yang serampangan di masa-masa ini. Waspadalah dalam membuat pernyataan-pernyataan keras yang akan membuat pikiran yang tidak seimbang berpikir bahwa mereka memiliki terang yang luar biasa dari Tuhan. Orang yang membawa pesan dari Allah kepada umat harus menjalankan pengendalian diri yang sempurna. Ia harus selalu ingat bahwa jalan keangkuhan terletak dekat dengan jalan iman." Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita ingat bahwa firman yang telah Kristus perintahkan untuk kita beritakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum diteguhkan oleh Roh Kudus. Inilah rencana kerja Allah. Kristus adalah kuasa dahsyat yang meneguhkan firman, membawa kita melalui pertobatan kepada kebenaran, kepada iman yang penuh pengertian dan tidak fanatik. Kita adalah instrumen atau alat yang terlihat bertugas memberitakan firman, dan Tuhan Yesus, agen yang tak terlihat, melalui Roh Kudus-Nya bertugas menjadikan firman efektif dan penuh kuasa. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat dituntun kepada seluruh kebenaran. Dan kami dapat menguji ajaran-ajaran yang baru, apakah sesuai dengan firman-Mu. Kami beroleh bijaksana dalam menimbang perkara-perkara rohani dan tidak menjadi fanatik. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.